Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa bisaluhu fi amaini anishkurli wa liwalidayka ilayal masir. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, man ahaqqu bi husni sahabati? Qala ummuka. Qala summa man? Qala ummuka. Qala summa man? Qala ummuka. Qala summa man? Qala abuka. Sadaqallahul aliyul azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pendengar Raw FM, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat nikmat yang telah dianugerahkan Allah kepada kita, terutama nikmat kesempatan, begitu pula nikmat kesehatan, terlebih-lebih nikmat iman, sehingga sampai sore hari yang berbahagia ini kita masih eksis untuk melaksanakan tugas masing-masing. Maka kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, serta sholawat dan salam sama-sama kita hadiahkan ke ruh junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaat beliaulah kita harapkan di hari kemudian dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pendengar Raw FM, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, pada kesempatan ini di akhir tahun 2023 ini kami akan membahas tentang bagaimanakah kemuliaan seorang ibu. Ibu merupakan sosok yang sangat dimuliakan di dunia ini, karena dari seorang ibu akan lahirlah sosok yang nantinya akan menjadi kebanggaan keluarga. Tidak hanya itu, perjuangan menjadi seorang ibu tidaklah mudah. Selain harus mengandung, seorang ibu juga berjuang bertaruh nyawa saat melahirkan seorang anak. Tidak sampai di sana, seorang ibu juga mempunyai jasa yang sangat besar untuk mendidik dan membesarkan anaknya sampai tumbuh dewasa. Tidak heran dengan perjuangan yang begitu luar biasa, menampakkan sosok ibu menjadi
seorang yang begitu mulia. Bahkan di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulullah, man ahaqqo bihusni sahabati? Qala ummuka. Qala summa man? Qala ummuka. Qala summa man? Qala ummuka. Qala summa man? Qala abuka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, Ya Rasulullah, siapa yang berhak aku layani dengan sebaik-baiknya? Man ahaqqo bihusni sahabati? Rasulullah menjawab, ummuka, ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ummuka, ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Qala abuka. Kemudian bapakmu ataupun ayahmu. Hadis ini menunjukkan bahwa kemuliaan seorang ibu, Rasulullah menjawab dengan 3 kali ibumu, 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 baru ayahmu. Jadi dalam hal ini seorang ibu mempunyai kemuliaan karena ada kelebihan daripada seorang ibu, karena ibu yang mengandung, ibu yang melahirkan, dan ibu yang menyusukan. Jadi derajat seorang ibu ataupun kemuliaan seorang ibu dibandingkan seorang ayah adalah 3 kali dibanding dengan seorang ayah. Kemudian pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, ibu adalah pendidik pertama dan utama untuk anak. Al-ummu madarasatul ula iza'ah taha adatta syak bantoibal akro. Ibu adalah sekolah ataupun madrasah yang pertama. Jika kamu menyiapkannya, berarti kamu menyiapkan lahirnya sebuah masyarakat yang baik budi pekertinya. Ibu sebagai madrasah pertama ataupun sekolah pertama karena darinya pendidikan anak dimulai dari keluarga. Dari ibulah seorang anak belajar mengenal segala hal yang baru dalam hidupnya. Ibulah yang menjadi pendidik pertama bagi anak-anaknya. Ibulah yang menjadi penjaga pertama dalam hidup seorang anak dan memperhatikannya dari segi pertumbuhan fisik, kecerdasan. Ibu menjadi contoh pertama bagi anaknya. Sebagaimana pesan bagi orang tua dalam Al-Quran surah An-Nisa, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku khalfihim zurriyatan di'afan khafu alaihim. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, pada dasarnya ibu adalah sekolah ataupun madrasah pertama bagi anak.
karena ibulah sosok pertama yang akan menentukan norma-norma kebaikan dalam kehidupan manusia, sekaligus teladan dalam bersikap. Tanggung jawab ibu begitu besarnya dalam mendidik seorang anak, sehingga sudah menjadi sewajarnya kita menghormati dan mentaati apa-apa yang diperintahkan dalam agama Islam, mengharuskan setiap anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, terutama terhadap seorang ibu. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, memerintahkan kepada kita supaya berbuat baik kepada ibu dan bapak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahfid lahuma junahazulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka telah mendidik aku sewaktu kecil. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, ibu adalah merupakan seorang pendidik selain daripada pendidik seorang anak. Di bawah telapak kaki ibu terletak surga. Nah, jadi ini maknanya al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Adapun makna daripada al-jannatu tahta aqdamil ummahat adalah bahwa merendahkan diri di hadapan ibu dan berusaha mencari keridhoannya dalam hal yang tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah masuknya ke dalam surga. Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, aradtu an u'udhu wa qad jinnatu astashiruka. Faqala, hal laka min ummun? Qala, na'am. Qala, falzamaha fa innal jannatu tahta rajulaiha. Wahai Rasulullah, aku ingin ikut berperang jihad di jalan Allah dan aku datang untuk meminta pendapat. Apa jawab Rasulullah? Rasulullah bersabda, apakah kamu mempunyai ibu? Dia menjawab, ya Rasulullah. Rasulullah bersabda, tetaplah bersamanya, karena sesungguhnya surga itu di bawah kedua kakinya. Keberkahan anak yang berbakti kepada ibu atau orang tuanya adalah pintu masuk surga dan merupakan bagian ibadah yang paling indah. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, dalam hal ini ada kisah seorang yang berbakti kepada ibunya, yaitu kisah Uwais Al-Qarni. Di Yaman tinggallah seorang pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni yang berpenyakit. Karena penyakit itu tubuhnya menjadi belang-belang walaupun cacat, tapi ia adalah pemuda yang saleh dan sangat berbakti kepada ibunya. Seorang perempuan wanita tua yang lumpuh. Uwais senantiasa merawat dan memenuhi semua permintaan ibunya. Nah, ini menunjukkan bahwa tingkah laku ataupun perbuatan Uwais Al-Qarni kepada ibunya ini menunjukkan bahwa surga itu di bawah telapak kaki seorang ibu. Uwais Al-Qarni senantiasa merawat dan memenuhi semua permintaan ibunya.
hanya satu permintaan yang sulit dikabulkan. Apa permintaan seorang ibu kepada anaknya yang bernama Uwais Al-Qarni? Anakku, mungkin ibu tidak lama lagi akan bersamamu. Usahakanlah, ikhtiarkanlah agar ibu dapat mengerjakan ibadah haji. Nah, ini permintaan seorang ibu kepada anak. Mendengar ucapan sang ibu, Uwais Al-Qarni termenung. Perjalanan ke Makkah sangatlah jauh dari Yaman, melewati padang tandus yang panas. Orang-orang biasanya pada masa itu menggunakan onta dan membawa banyak perbekalan. Lantas bagaimanakah hal ini dilakukan Uwais Al-Qarni yang sangat miskin dan tidak memiliki kendaraan? Dalam hal ini Uwais Al-Qarni berpikir mencari jalan keluar. Inilah pengorbanan seorang anak kepada ibunya. Kemudian dibelinya seekor anak lembu. Yang kira-kira untuk apa anak lembu itu? Tidak mungkin pergi melaksanakan ibadah haji naik lembu. Uwais membuatkan kandang di puncak bukit. Setiap pagi ia bolak-balik menggendong anak lembu itu naik turun bukit. Sehingga orang-orang di sekitar Uwais Al-Qarni mengatakan bahwa dia itu sudah gila karena melihat tingkah laku Uwais. Ya, banyak orang menganggap aneh apa yang dilakukannya tersebut. Tak pernah ada hari yang terlewatkan ia menggendong lembu naik turun bukit. Makin hari anak lembu itu makin besar. Dan makin besar pula tenaga yang diperlukan oleh Uwais. Tetapi karena latihan tiap hari, anak lembu yang membesar itu tidak terasa lagi. Setelah 8 bulan berlalu, sampailah pada musim haji. Lembu Uwais telah mencapai 100 kg. Coba pendengar Raw FM kita bayangkan 100 kg yang dibawa oleh Uwais Al-Qarni bolak-balik untuk latihan. Begitu juga otot Uwais yang makin kuat, ia menjadi bertenaga untuk mengangkat barang. Sekarang tahulah orang apa maksud Uwais menggendong lembu setiap hari. Ternyata ia sedang latihan untuk menggendong ibunya. Uwais Al-Qarni menggendong ibunya berjalan kaki dari Yaman ke Makkah. Subhanallah, alangkah besar cinta Uwais kepada ibunya itu. Ia rela menempuh perjalanan jauh dan sulit demi memenuhi keinginan ibunya. Uwais berjalan tegap menggendong ibunya. Wukuf di Ka'bah, ibunya terharu dan bercucuran air mata telah melihat Baitullah. Di hadapan Ka'bah itu, ibu dan anak itu berdoa, "Ya Allah, ampuni semua dosa ibu," kata Uwais. "Bagaimana dosamu dengan dosamu?" tanya sang ibu keheranan. Uwais menjawab, "Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawaku ke surga. Pantaslah al-jannatu tahta aqdamil ummahat." Itulah keinginan Uwais Al-Qarni yang tulus dan penuh cinta. Allah Subhanahu wa ta'ala pun memberikan karunia untuknya. Uwais seketika itu juga sembuh dari penyakitnya. Hanya tertinggal bulatan putih di tengkuknya. Jadi dalam hal ini ada hikmah dari bulatan yang disisakan di tengkuknya Uwais tersebut.
Itu tanda untuk Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, dua sahabat Rasulullah, untuk mengenali Uwais. Beliau berdua sengaja mencari di sekitar Ka'bah karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, di zaman kamu nanti akan lahir seorang manusia yang doanya sangat makbul. Nah, makanya seorang anak yang berbakti kepada orang tua, terutama kepada ibu, itu doanya sangat makbul. Nah, ini Rasulullah SAW berpesan kepada Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Kalian berdua pergilah cari dia. Dia akan datang dari arah Yaman. Dia dibesarkan di Yaman. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas kamu durhaka kepada ibu dan menolak kewajiban dan meminta yang bukan haknya dan membunuh anak hidup-hidup, dan Allah membenci kepadamu banyak bicara dan banyak bertanya, demikian pula memboroskan harta ataupun menghambur-hamburkan harta. Uwais Al-Qarni pergi ke Madinah. Setelah menempuh perjalanan jauh, akhirnya Uwais Al-Qarni sampai juga ke kota Madinah. Segera ia mencari rumah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah menemukan rumah Nabi, diketuknya pintu rumah itu sambil mengucapkan salam. Keluarlah seseorang seraya membalas salamnya. Segera saja Uwais Al-Qarni menanyakan Nabi Muhammad yang ingin dijumpainya. Namun ternyata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak berada di rumahnya. Beliau sedang berada di medan pertempuran. Akhirnya Uwais Al-Qarni hanya dapat bertemu dengan Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa kecewanya hati Uwais. Dari jauh ia datang untuk berjumpa langsung dengan Nabi Muhammad, tetapi Nabi Muhammad SAW tidak dapat dijumpainya. Dalam hati Uwais Al-Qarni bergejolak perasaan ingin menunggu kedatangan Nabi dari medan perang. Tetapi kapankah Nabi pulang? Sedangkan masih terngiang di telinganya pesan ibunya yang sudah tua dan sakit-sakitan itu agar ia cepat pulang ke Yaman. Nah, engkau harus pulang. Akhirnya karena ketaatannya kepada ibunya, pesan ibunya itu mengalahkan suara hati dan kemauannya untuk menunggu dan berjumpa dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hal itu tidak mungkin, Uwais Al-Qarni dengan terpaksa pamit kepada Siti Aisyah. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, setelah peperangan selesai dan Nabi pulang menuju Madinah, sesampainya di rumah, Nabi menanyakan kepada Aisyah tentang orang yang mencarinya. Nabi mengatakan bahwa Uwais anak yang taat kepada ibunya. Dia adalah penghuni langit. Mendengar perkataan Nabi, Aisyah dan para sahabat tertegun. Menurut keterangan Aisyah, memang benar ada yang mencari Nabi Muhammad dan segera pulang ke Yaman. Karena ibunya sudah tua dan sakit-sakitan, sehingga ia tidak dapat meninggalkan ibunya terlalu lama. Maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan keterangannya tentang Uwais Al-Qarni kepada sahabatnya. Kalau kalian ingin berjumpa dengan dia, perhatikanlah ia mempunyai tanda putih di tengah telapak tangannya. Sesudah itu Nabi memandang kepada Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Khattab dan seraya berkata, suatu ketika apabila kalian bertemu dengan dia, mintalah doa dan istighfarnya. Dia adalah penghuni langit.
bukan orang bumi. Waktu terus berganti dan Nabi kemudian wafat. Kekhalifahan Abu Bakar pun telah digantikan oleh Umar bin Khattab. Suatu ketika Khalifah Umar bin Khattab teringat akan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Uwais Al-Qarni. Beliau segera mengingatkan kembali sabda itu kepada sahabatnya Ali bin Abi Thalib. Sejak saat itu setiap ada kafilah yang datang dari Yaman, Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib selalu menanyakan tentang Uwais Al-Qarni. Si fakir yang tidak punya apa-apa itu, yang kerjanya hanya menggembala domba dan unta setiap hari. Mengapa Khalifah Umar dan sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib selalu menanyakan dia? Rombongan kafilah dari Yaman menuju Sam silih berganti membawa dagangan mereka. Suatu ketika Uwais Al-Qarni turut bersama mereka. Rombongan kafilah itu pun tiba di kota Madinah. Melihat ada rombongan kafilah yang baru datang dari Yaman, segera Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib mendatangi mereka dan menanyakan kepada Uwais Al-Qarni turut bersama mereka. Nah, jadi rombongan kafilah itu mengatakan bahwa Uwais ada bersama mereka. Dia sedang menjaga unta-unta mereka di perbatasan kota. Mendengar jawaban itu, Khalifah Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib segera pergi menjumpai Uwais Al-Qarni. Nah, sesampainya di kemah tempat Uwais berada, Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib memberi salam, tetapi rupanya Uwais sedang sholat. Setelah mengakhiri salatnya dengan salam, Uwais menjawab salam Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib sambil mendekati kedua sahabat itu dan mengulurkan tangannya untuk bersalaman. Sewaktu berjabatan, Khalifah segera membalikan telapak tangan Uwais seperti yang pernah dikatakan Nabi. Memang benar, tampaklah tanda putih telapak di tangan Uwais Al-Qarni. Ini itu menunjukkan kisah daripada Uwais Al-Qarni ini adalah menunjukkan bahwa seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-walidu awsatu abawabil jannah, fa in syi'ta fa'di'i dzalika bab au hifzuhu. Orang tua adalah pintu surga paling tengah. Kalian bisa sia-siakan pintu itu atau kalian bisa menjaganya. Anak yang berbakti kepada ibu juga dimudahkan dalam urusan apapun di dunia ini hingga akhirat. Juga jaminan surga kelak di akhirat bagi anak yang senantiasa, yang selalu berbakti kepada kedua orang tua. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Luqman ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wa liwalidayka ilayal masyir. Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua ibu bapaknya. Nah, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada 2 orang tuamu, hanya kepadakulah kembalimu. Nah, jadi dalam hal ini seorang anak diperintahkan untuk berbakti kepada orang tua, terutama kepada seorang ibu. Maka marilah kita muliakan seorang ibu sebagaimana kisah yang terjadi dalam Uwais Al-Qarni. Kemudian pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, kemarahan sang ibu kepada anak menghalangi lisan
untuk mengucapkan syahadat di akhir hidup. Dalam hal ini, kisah seorang anak yang bernama Alqamah. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, di masa kenabian Nabi Muhammad SAW, ada seorang laki-laki yang bernama Alqamah. Dia seorang yang rajin dalam masalah ibadah, sholat, puasa, dan sedekah. Namun suatu ketika Alqamah ini jatuh sakit dan amat parah. Tepatnya dalam keadaan sakratul maut. Namun entah kenapa Alqamah yang taat itu kesulitan untuk melafalkan kalimat La ilaha illallah. Hingga sang istri meminta tolong kepada seseorang untuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan pesan tentang keadaan suaminya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi pun mengutus Bilal, Ali, kemudian Salman untuk datang ke rumah Alqamah. Di sana mereka menyaksikan betapa Alqamah dalam keadaan yang memprihatinkan. Mereka bertanya-tanya, bagaimana mungkin seorang yang taat kepada Allah dan Rasulnya itu kesulitan dalam melafalkan kalimat La ilaha illallah. Lidah Alqamah seperti terkunci ketika akan melafalkan kalimat itu. Merasa khawatir, mereka kini mengutus Bilal untuk menyampaikan apa yang mereka saksikan kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya, apakah Alqamah masih memiliki ayah dan ibu? Ayahnya sudah meninggal, tetapi dia masih memiliki seorang ibu yang sudah tua. Jawab Bilal apa adanya. Baiklah, temui ibu Alqamah, aku titip salam untuknya. Jika dia masih mampu berjalan, dia bisa menghadap. Jika tidak bisa, maka aku akan ke sana. Rasulullah mengatakan kepada Bilal. Sebagaimana yang dikatakan Rasulullah, Bilal menyampaikan itu kepada ibu Alqamah tanpa menambah dan mengurangi kalimat Rasulullah. Lebih baik aku menemui Rasulullah, kata ibu Alqamah. Kisah ini menunjukkan bahwa ridhonya Allah itu, ridhonya orang tua itu adalah ridhonya Allah, ridhonya orang tua. Meski sedikit tertatih-tatih dengan tongkat sebagai penyangga, ibu Alqamah menemui Rasulullah dan mengucapkan salam dan langsung disambut oleh Rasulullah. Jadi, bisakah ibu menceritakan bagaimana keadaan Alqamah yang sebenarnya? Kenapa dia nampak kesulitan melafalkan kalimat La ilaha illallah? Padahal setahu saya dia seorang hamba yang rajin lagi taat. Kemudian Rasulullah meminta penjelasan kepada ibu Alqamah. Bagaimanakah jawab ibu Alqamah? Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, kemudian Rasulullah bertanya kepada ibu Alqamah, bisakah ibu menceritakan bagaimana keadaan Alqamah yang sebenarnya? Kenapa dia nampak kesulitan melafalkan La ilaha illallah? Padahal setahu saya dia adalah seorang hamba yang rajin dan taat. Rasulullah meminta penjelasan dari ibu Alqamah. Karena aku marah kepadanya, murka kepadanya ya Rasulullah. Ibu Alqamah menjawab, adakah alasan kenapa engkau sampai murka kepada anakmu Alqamah? Karena Alqamah sudah menyakitiku. Dia lebih mengutamakan istri daripada ibunya. Dia benar
menentangku demi menuruti keinginan istrinya. Rasulullah pun mengangguk-angguk kepala, tanda mengerti bahwa yang mengunci lidah Alqamah hingga tidak bisa melafalkan kalimat la ilaha illallah adalah karena murkanya dari seorang ibu. Kemudian Rasulullah memanggil Bilal, menyuruh untuk mengumpulkan kayu sebanyak-banyaknya untuk membakar tubuh Alqamah. Kalau memang ibunya tidak mau memaafkannya, maka kita bakarlah tubuh Alqamah, kata Rasulullah kepada Bilal. Ya Rasulullah, kenapa engkau membakar putraku di depan mataku? Bagaimana perasaanku nanti? Tanya ibu Alqamah sedih. Ya, bagaimanapun seorang ibu, mana bisa melihat putranya dibakar di depan matanya sendiri. Wahai ibu Alqamah, siksa Allah nanti di akhirat akan lebih kejam. Segala amal yang dilakukannya selama ini tidak dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena terhalang akan siksamu. Kebajikan yang dilakukan jadi tidak berguna dan tidak bisa membantu selamat dari api neraka. Rasulullah menjelaskan, jika engkau ingin putramu selamat dari api neraka, engkau harus merelakan apa yang telah Alqamah lakukan. Baiklah ya Rasulullah, aku akan memaafkan putraku. Aku sungguh tidak sanggup mengetahui jika anakku akan masuk neraka karena diriku, kata ibu Alqamah berucap dengan bersungguh-sungguh. Rasulullah lalu memerintahkan Bilal untuk mengecek keadaan Alqamah, memastikan apakah Alqamah sudah bisa melafalkan kalimat la ilaha illallah atau belum. Karena jika sang ibu mengatakan semua itu hanya karena malu, bukan dari hati, maka apapun bisa terjadi. Namun ternyata ibu Alqamah sungguh tulus telah memaafkan putranya, karena ketika Bilal sampai di depan pintu rumah Alqamah, dia mendengar Alqamah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bilal lalu masuk dan memberitahu apa yang sebenarnya telah terjadi pada keadaan Bilal itu pun tentang lidah Alqamah yang terkunci, tidak bisa mengucapkan kalimat syahadat karena mendapat murka dari ibunya, bahwa segala amal yang dilakukan Alqamah tak dapat menolong karena murkanya seorang ibu kepada anak. Dari kisah Uwais Al-Qarni dan Alqamah dapat kita ambil kesimpulan bagaimanakah seorang anak berbakti kepada orang tua, terutama kepada seorang ibu. Oleh karena itu, pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, jika Allah sangat memuliakan ibu, maka kita sebagai seorang anak hendaknya membuat kita sadar dan lebih bergerak untuk memuliakan kedua orang tua kita, terutama kepada ibu. Salah satunya adalah dengan berbakti kepada mereka, dan ada beberapa cara yang bisa untuk kita lakukan berbakti kepada orang tua, yaitu berkata dengan lemah lembut, wa qul lahumma qawlan karima wa la taqul lahumma uffin wa la tanharhuma wa qul lahumma qawlan karima. Kemudian mentaati perintahnya selama bukan dalam maksiat, dan mendahulukan kepentingan orang tua daripada kepentingan pribadi, bahkan daripada ibadah sunnah. Kita ajarkan pemahaman yang benar mengenai agama dengan kelembutan jika orang tua belum paham. Membuat hatinya senang dan memberikan hadiah berupa yang membuat hatinya senang, apakah berupa uang, waktu, perhatian, atau perlakuan khusus kepada seorang orang tua. Kemudian senantiasa mendoakan orang tua. Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian menjaga dan merawat orang tua yang apabila dalam keadaan sakit. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, demikianlah ceramah singkat kami pada kesempatan yang berbahagia ini di akhir tahun 2023 ini.
Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat, terutama kepada pendengar yang setia mendengarkan kami setiap hari Selasa dan hari Rabu. Karena penyuluh agama Islam Kantor Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan tetap mengudara di Kota Padang Sidimpuan setiap hari Selasa dan hari Rabu. Karena penyuluh agama Islam adalah penyuluh yang luar biasa karena biasa di luar. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.